Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur bersama di pagi hari yang indah ini, sebab merasalah kita semua bahwa kita terus diberkati oleh Tuhan. Ketika di pagi hari ini kita semua masih dibangunkan dengan keadaan yang diberkati olehnya, menikmati nafas hidup, menikmati kesehatan, kekuatan yang Tuhan sediakan, untuk kita dapat terus melaksanakan apa yang dipercayakannya bagi kita. Oleh sebab itu, sebelum kita semua beraktivitas bersama dalam tugas kerja pelayanan yang Tuhan percayakan, marilah kita membaca dan merenungkan firman, supaya dalam menjalani hari-hari hidup ini, kehidupan kita selalu terarah, selalu berpusat hanya kepada Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di pagi hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman bersama. Kami mau terus dituntun, terus diperlengkapi, terus dibimbing, terus diarahkan oleh-Mu lewat firman yang hidup yang akan kami baca dan renungkan ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa supaya apa yang kami baca dan renungkan itu boleh kami mengerti, kami pahami, untuk kami aplikasikan dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Tuhan menolong kami supaya kami dimampukan berlaku taat dan setia pada firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa dan bermohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini marilah kita membaca dan merenungkan firman yang terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Firman Tuhan berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terpujilah bacaan kita di saat ini. Judul renungan harian keluarga hari ini Kamis 19 September 2024 adalah memperlengkapi orang kudus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memperlengkapi berarti mempersiapkan, memperbaiki, atau memulihkan orang-orang kepada fungsi mereka yang sebenarnya, atau menyempurnakan untuk perubahan yang baik, melengkapi kualifikasi tertentu untuk sebuah tujuan. Memperlengkapi artinya membuat seseorang mampu atau memadai untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Berhubungan dengan pelayanan, banyak pelayan bekerja tunggal dalam melayani dan tidak melibatkan jemaat. Ini yang terjadi dalam banyak gereja, di mana para pelayan melakukan semua pelayanan dalam gereja dan jemaat hanya menuntut mereka untuk melayani. Hal ini menjadikan para pelayan sebagai pahlawan rohani semu, dan jemaat menjadi penonton yang tidak berbuat apa-apa dalam suatu pagelaran rohani.
Para pelayan Tuhan dipandang sebagai orang-orang yang lebih suci dan terampil untuk melakukan pelayanan di gereja, sementara jemaat awam dipandang tidak cukup dewasa untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini menjelaskan tujuan Kristus memberikan para pelayan adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus agar pelayanan menghasilkan pembangunan tubuh Kristus. Itu ada dalam ayat 12. Memperlengkapi orang-orang kudus dengan pengajaran yang bersumber dari Tuhan untuk meneruskan apa yang Dia telah jawab untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Di sini kata pelayanan bukan untuk menggambarkan pekerjaan para pelayan Tuhan, melainkan pekerjaan dari orang-orang yang disebut jemaat biasa, yaitu seluruh umat Tuhan tanpa terkecuali. Artinya Bapak Ibu, tak boleh seorang pun yang berdiam diri dan pasif dalam pelayanan. Semua harus terlibat, baik para pelayan maupun jemaat. Tujuan akhir dalam pembangunan tubuh Kristus adalah untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hasil dari pembangunan tubuh Kristus adalah pertama, kesatuan. Tubuh Kristus dibangun untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan Kristus. Itu ada dalam ayat 13a. Dan bila ini terwujud, maka setiap anggota gereja tidak akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dan tidak akan disesatkan oleh kelicikan manusia. Kemudian yang kedua adalah kedewasaan penuh. Tubuh Kristus dibangun agar gereja menjadi dewasa sampai kepada kepenuhan Kristus. Itu ada dalam ayat 13b. Paulus hendak mengatakan bahwa dengan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, mereka tiba kepada kedewasaan penuh atau sempurna. Jadi diharapkan anggota-anggota tubuh Kristus bertumbuh sempurna, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas yang secara bersama-sama bergerak maju menuju kesatuan iman dan pengetahuan yang benar sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala. Dan ketiga, menghasilkan tingkat pertumbuhan sesuai kepenuhan Kristus. Itu ada dalam ayat 13c. Ini berarti perjalanan orang percaya menuju Kristus yang adalah kepala tubuh. Jadi orang percaya sebagai tubuh Kristus akhirnya bersatu dengan Dia sebagai kepala tubuh. Orang percaya harus bertumbuh menjadi dewasa sebagai suatu tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala. Kata bertumbuh di sini adalah gereja Tuhan, digambarkan sebagai tubuh Kristus yang bertumbuh sampai menjadi suatu bangunan, tapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, fungsi utama kepemimpinan atau para pelayan dalam gereja bukanlah untuk melakukan seluruh pekerjaan pelayanan, melainkan
untuk memperlengkapi semua orang kudus, yaitu setiap anggota jemaat, supaya mereka mampu dan memadai untuk melakukan pekerjaan pelayanan, baik kepada sesama orang percaya maupun kepada dunia. Dan dengan demikian, maka tubuh Kristus akan dibangun sehingga menghasilkan kesatuan iman dan menjadi dewasa sampai mencapai kepenuhan Kristus, yaitu gereja menjadi perwakilan Kristus di dunia ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, perlengkapilah kami sebagai jemaat-Mu dengan Roh Kudus, agar dalam pelayanan kami mampu menjaga kesatuan iman, berproses menjadi dewasa, sehingga tercapai pertumbuhan sesuai kepenuhan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.